lagi bersama kami di Robert Talk bersama saya Raisya dan konsultan kami Farah. Nah teman-teman, menyambung pembahasan kita kemarin mengenai gratifikasi, bagi yang belum nonton bisa klik card di pojok kanan atas. Sekarang kita akan membahas detail lebih dalam lagi ya Mbak Farah mengenai gratifikasi. Nah pertanyaan pertama nih Mbak Farah, ada nggak sih gratifikasi yang sebagai kita karena itu benar-benar bisa kita terima gitu? Oke, sebenarnya ada Kak Caca. Apa sih Mbak Farah contohnya gitu ya, contohnya. Gratifikasi yang sebenarnya bisa kita terima. Contoh yang paling dasar adalah yang pertama, kalau misalnya Kak Caca dapat karangan bunga, kalau misalnya Kak Caca ada acara, entah itu pernikahan atau misalnya ada acara nikahan, karangan bunga kita masih bisa terima. Yang kedua, kalau misalnya Kak Caca ada acara besar kayak akikahan, sunatan, potong gigi, aku bisa ngasih hadiah ke Kak Caca dalam bentuk uang. Bisa. Selama tidak melebihi ketentuan dari KPK. Dimana kalau misalnya kita ngikutin dari peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, batas maksimal aku bisa ngasih hadiah ke Kak Caca itu 1 juta. Jadi kalau aku ngasih hadiah cuma 500.000 gitu ya, itu masih bisa Kak Caca terima. Ya? Masih aman, masih aman. Terus contoh lainnya adalah kalau misalnya terkait dengan kompensasi honorium, transportasi yang ada di luar ketentuan perusahaan gitu ya, atau bonus-bonus lainnya, pada dasarnya itu bisa kita terima selama nggak ada konflik kepentingan. Oke, jadi selama tidak ada konflik kepentingan. Terus kalau misalnya detail lainnya gimana Mbak Farah? Pada dasarnya tuh ada banyak Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mau melihat detail apa aja sih gratifikasi yang bisa kita terima, bisa nanti ngecek ke peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 sih. Seperti itu. Untuk lebih lengkap ya. Yes. Oke. Nah, dari semua yang dijelasin sama Mbak Farah yang tadi ada karangan bunga terkait dengan uang tunai di bawah 1 juta, apakah semua yang kita terima ini harus kita laporkan nggak sih Mbak? Oke. Baiknya sih kita laporkan, karena khawatir nanti ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita terima gitu ya, tapi kita terlanjur terima gitu ya. Terus gimana proses pelaporannya gitu ya? Itu tuh yang pengen aku ya. Jadi bisa kita udah terima, aduh ini takut salah gitu ya. Gimana nih Mbak proses pelaporannya? Oke. Kalau misalnya Kak Caca nanti dapat hadiah, baiknya sih nanti Kak Caca itu melaporkan ke organisasi Kak Caca, biasanya ada pengendali gratifikasi sebutannya atau UPG. Nah, Kak Caca nanti melaporkan kalau misalnya Kak Caca menerima sesuatu. Gitu ya. Biasanya nanti dari UPG pun juga akan ada form yang perlu diisi. Dimulai dari apa jenis hadiah yang Kak Caca terima, bentuknya misalnya uang, benda atau hadiah lainnya, terus perkiraan atau kisaran hadiah yang Kak Caca terima, dari siapa Kak Caca menerima, lalu kapan Kak Caca menerimanya sih, seperti itu. Pada dasarnya. Oke. Nah, selama belum ada keputusan tetap bisa kita keep atau gimana? Selama belum ada keputusan bisa kita keep, tapi jangan digunain dulu. Jadi tetap harus nunggu keputusan ya. Yes, jadi nggak bisa digunain dulu sampai nanti UPG memutuskan bisa diterima atau enggak pada dasarnya. Nah, jadi teman-teman perlu kita pahamin lagi nih agar kita tuh bisa benar-benar terhindar dari kegiatan gratifikasi dalam bentuk apapun, dan kita juga harus tetap melaporkan ya Mbak ya. Betul. Jadi tetap terjaga profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan kembali lagi dalam session Robert and Talk selanjutnya. Sampai jumpa.